Halo semua, di video ini kita akan mengikuti tutorial Intermediate OpenGL yaitu tutorial 9 Vibio Indexing. Nah, jadi apa sih Vibio itu? Vibio itu adalah singkatan dari Vertex Buffer Object. Nah, berbeda dengan buffer object biasa ya. Jadi pada Vertex Buffer Object ini kita deklarasikan vertex-vertex yang akan digunakan, kemudian dibundling dan dikirimkan pada GPU di awal program dijalankan. Jadi jika pada buffer object yang biasa, vertex-vertex ini disimpan pada CPU dan untuk setiap frame dikomputasi atau dikalkulasikan kemudian dikirimkan kepada GPU. Nah, jika pada vertex buffer object ini di awal dia sudah dikirimkan semua vertex-vertexnya ke GPU, jadi nanti setiap frame kalkulasi untuk setiap frame itu dilakukan di GPU, jadi tidak di CPU lagi, sehingga pada setiap frame itu tidak ada proses transfer data dari CPU ke GPU. Jadi video ini bisa membantu untuk mengurangi latensi atau mengurangi delay pada saat rendering video 3 dimensi. Kemudian apa sih indexing itu? Jadi indexing ini adalah proses untuk menyimpan vertex-vertex ini pada sebuah array. Namun jika sebuah vertex digunakan beberapa kali atau berkali-kali, misalnya jika pada kubus yang sebelumnya telah kita buat, kan itu ada beberapa titik yang digunakan berkali-kali oleh segitiga-segitiga yang berbeda. Nah, jadi pada proses indexing ini, vertex ini diberikan label atau diberikan index. Jadi ketika bidang baru atau segitiga baru ingin menggunakan vertex tersebut, dia tidak disimpan terpisah, tapi menggunakan vertex yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi jika pada saat di awal kita buat sebuah segitiga menggunakan vertex di titik 1,1,1, kemudian segitiga lain ingin menggunakan titik tersebut, program sudah tahu, oh vertex ini sudah pernah digunakan sebelumnya, jadi tinggal akses saja. Dan ini fungsinya untuk meringankan beban di memori. Nah, jadi kita kembali ke program ya. Di sini programnya kurang lebih sama dengan tutorial sebelumnya. Nah, namun kita tambahkan setelah objeknya dimuat menggunakan fungsi load object, kita lakukan indexing menggunakan fungsi index VBO. Nah, hasilnya nanti akan diperoleh index vertices yang sudah diindeks, UVs yang sudah diindeks, dan juga normal yang sudah diindeks. Nah, biar paham lebih lanjut, kita coba buka fungsi index VBO ini. Nah, jadi ini dia fungsi index VBO ya. Nah, jadi index VBO itu ini masih implementasi yang sederhana. Jadi pada fungsi index VBO ini dia melakukan iterasi untuk setiap vertex yang disimpan pada sebuah array. Jadi setelah dia misalnya kita menyimpan 5 buah vertex. Nah, ketika dia mengakses vertex pertama, dia akan melakukan linear search untuk masing-masing vertex yang ada di array tersebut. Nah, jika ternyata di array tersebut tidak ada vertex yang sama atau vertex yang dengan posisi yang sama dengan vertex yang saat ini diakses, maka dia akan menyimpan ke array index vertex. Jadi dia mendapatkan indeks baru pada array ini. Nah, kemudian dia lanjut lagi ke vertex berikutnya. Nah, apabila ternyata pada vertex kedua misalnya, nah vertex kedua ini dicek linear search, oh vertexnya ini digunakan juga pada vertex keempat. Nah, jadi nantinya setelah vertex kedua disimpan pada array vertex yang sudah diindeks ini, nah pada vertex keempat dia tidak perlu menambahkan vertex keempat ini lagi ke array yang baru. Jadi tinggal menggunakan indeks vertex kedua sebelumnya. Nah, dengan begitu jumlah vertex atau ukuran vertex yang disimpan pada memori akan menjadi lebih kecil dan seharusnya akan membuat program berjalan lebih lancar. Nah, kemudian tapi apakah ada kekurangan mungkin atau masalah yang dapat ditemukan dari VBO indexing ini? Ya, walaupun proses VBO indexing ini dapat meningkatkan performa program, tapi ada satu masalah yang mungkin dapat terjadi. Contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan kita punya dua bidang seperti ini. Nah, jika menggunakan VBO indexing yang artinya vertex ini digunakan secara bersama karena digunakan oleh dua garis, maka nilai normalnya ini akan memiliki satu normal yang sama. Jadi untuk dua garis ini, normal di sini akan menggunakan normal yang sama. Nah, seperti ini. Ini normalnya akan tetap sama. Normalnya akan tetap sama. Nah, jadi jika
di render nanti, maka warna yang dihasilkan pada titik ini akan menjadi seperti gabungan dari warna pada faces yang ini dan faces yang ini, karena dia menggunakan normal gabungan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya dua face yang benar-benar memiliki sudut yang benar-benar jauh, kan di sini ini sudutnya lumayan landai ya, jadi jika ada sedikit blend warna antara kedua sisi, maka seharusnya tidak akan terlalu dipermasalahkan. Nah, tapi bagaimana jika sisinya ini sangat jauh bedanya? Nah, karena dia menggunakan vertex gabungan, nanti warna yang dihasilkan itu akan sedikit janggal. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, nanti vertex ini jadinya akan disimpan menjadi dua vertex yang sama dengan atribut yang berbeda. Jadinya nanti karena vertex yang sama diduplikat dengan atribut masing-masing, jadinya kita dapat memperoleh dua normal yang berbeda. Nah, jadinya akan sama seperti buffer objek yang biasa. Namun kondisi ini sebenarnya khusus ya, jadi tidak akan selalu ditemukan. Nanti ini akan bergantung pada proses desain 3D modelnya. Jadi untuk saat ini kita tidak terlalu perlu mempermasalahkan masalah ini. Nah, jadi ini programnya masih sama ya, kurang lebih tinggal ditambah indeks VBO saja. Dan kita coba rebuild, harusnya hasilnya akan sama dengan hasil pada tutorial sebelumnya, tutorial ke-8. Nah, hasilnya sudah seperti ini ya. Jadi hasilnya sama dengan tutorial sebelumnya. Dan kemudian mungkin di sini terlihat ya. Jadi di program ini saya juga sudah tambahkan fungsi untuk menghitung performa dari programnya. Jadi di sini dapat terlihat ada program ini dapat menghasilkan sebuah frame dalam waktu kurang lebih 7 milisecond, sehingga untuk setiap detik dia bisa menghasilkan sekitar 144 frame atau 144 frame per second. Nah, itu dilakukan di bagian ini ya. Jadi kita inisialisasikan dulu last time ini artinya waktu. Jadi setiap frame-nya dijalankan, kita akan mengambil waktu saat ini. Nah, nanti akan dihitung selisihnya. Kemudian kita juga akan hitung jumlah frame-nya. Nah, di sini jika misalnya kan setiap frame kita menghitung waktunya, dan ketika berselisih waktunya sudah mencapai 1 detik, kita print jumlah frame yang dihasilkan. Nah, dengan begitu kita bisa menemukan untuk setiap 1 detik ada berapa frame yang dihasilkan oleh program. Dan kemudian saya tambahkan juga untuk menghitung FPS ya, kurang lebih FPS ini artinya frame per second, berarti jumlah frame yang dihasilkan pada 1 second. Dan karena ini penghitungannya sudah dilakukan setiap 1 detik, jadi akan langsung di print jumlah frame yang dihasilkan atau variable NV frames. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.